Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu undangan yang hadir di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia. Selamat datang dalam acara konferensi pers pasca penawaran saham perdana PT Verona Indah Picture Tbk dengan kode emiten FVERN. Perkenalkan, saya David San Oval yang akan memandu acara hari ini. Rekan-rekan wartawan sekalian, PT Verona Indah Picture Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi sejak 10 Oktober 2010. Perseroan saat ini fokus memproduksi, pasca produksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi menjadi rumah produksi terbaik dan juga berkesinambungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyapa jajaran direksi PT Verona Indah Picture Tbk yang sudah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Saya akan coba sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Titin Suryani selaku Direktur Utama. Selamat pagi Bu Titin. Selamat pagi. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya ada Bapak Bedi Kunadi selaku Komisaris Utama. Selamat pagi Pak Bedi. Selamat pagi Pak David. Terima kasih Pak Bedi. Kemudian juga Bapak Dr. Andus Abraham Bastari MBA selaku Komisaris Independen. Selamat pagi Pak Abraham. Selamat pagi. Baik, dan terakhir ada Bapak Dwi Sunarso Lobo selaku Direktur Produksi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya di hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama konferensi pers pasca penawaran saham perdana PT Verona Indah Picture Tbk. Kepada Bapak Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Iya, silakan Ibu. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur hari ini kami bisa melantai Verona Indah Pictures Tbk dengan kode saham VERN. Tadi saat setelah melantai, saham kami cukup meledak sampai meningkat sampai 20%. Jadi kurang lebih bergerak sangat cepat dalam waktu 1 jam. Demikian pula kemarin kami mau info bahwa oversubscribe-nya sampai 63%, 63 kali. Demikian sih. Itu saja Ibu. Bapak lainnya ada yang ingin menambahkan? Kami persilakan. Baik, terima kasih tadi untuk pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Titin Suryani. Dan selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan wartawan tentunya penasaran. Kami persilakan waktu dan tempat. Untuk sesi pertama kami akan buka 3 penanya. Nanti teman-teman bisa sebutkan nama dan juga asal media. Kami persilakan. Kepada teman-teman wartawan untuk bertanya secara langsung. Ya, silakan teman-teman boleh untuk mic-nya kepada rekan wartawan. Cek, oke terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Ibu Titin dan rekan-rekan direksi dan komisaris. Saya Dinar dari iNews Media Group, IDX Channel. Sekali lagi selamat atas pencatatan sahamnya di pagi ini. Tadi sahamnya juga naik lumayan. Ibu, pertanyaan saya tentu tak lepas dari pertanyaan sebelumnya tadi di saat doorstop. Bicara soal ekspansi bisnis perusahaan ke depan ketika telah mendapatkan dana dari investor publik di pagi ini. Ini sekitar 7% ya kalau saya baca di sininya akan digunakan untuk akuisisi properti dan sisanya juga untuk menjadi modal kerja untuk produksi film. Nah, bicara terkait target pertumbuhan dan juga strategi kemitraan Bu dengan sejumlah pemain-pemain produksi lain. Nah, ini seperti apa? Dan juga ketika kemudian kita bicara tadi seperti yang dikatakan ada 1 sampai 2 sinetron ya Bu yang juga sedang dalam tahap produksi ini. Fokusnya akan didorong untuk tayang di sekitar kapan, terus juga kemudian kita bicara margin Bu, kan tentu sekitar akhir tahun ini tadi dikatakan bahwa ada potensi 400 miliaran dari sisi revenue. Nah kira-kira kalau bicara margin ini berapa persen Bu di akhir tahun, jadi sisi cost-nya itu berapa, revenue-nya berapa sehingga kemudian bisa dapat laba kotornya bisa berapa, itu sih
selanjutnya nanti kita diskusi lagi. Thank you. Terima kasih Mas. Mungkin kalau mengenai prospek bisnisnya, memang kami kedua-duanya kami fokuskan sinetron maupun film layar lebar. Kalau bentuk yang hubungan kerjasama atau mitra, memang kami jangkauan kami cukup luas. Jadi ada beberapa TV station juga bisa kerjasama baik dengan kami. Dan peningkatan pendapatan revenue juga akan kami peroleh setelah IPO ini. Dan untuk detailnya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bedi ya. Oke, terima kasih Ibu Titin. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai revenue, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa revenue tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 350 M revenue. Kemudian dari sisi laba kami akan kejar sampai 30-an mendekati 40. Nah itu kalau ditanya persentase ya tinggal kita bagi aja. Mungkin sekitar 11-an sampai 12% gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Titin, Pak Bedi. Dari iNews, apakah masih ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Dan Ini tadi kelupaan terkait anggaran belanja modal Pak, Bu, capex-nya di tahun ini yang sudah terserah berapa dan kemudian di tahun depan ada plan untuk ngeluarin capex berapa dan untuk apa aja? Oke, lebih kepada penggunaan capex nih Bu, realisasinya berapa? Penggunaan dana buat setelah setengah tahun kemudian mungkin kita ada peningkatan di tahun depan untuk film, khususnya untuk film layar lebar. Kalau saat ini memang masih bergerak di sinetron dan ada penambahan sinetron, juga sedang mengerjakan film. Nah tentunya setelah setengah tahun kemudian kita capex-nya meningkat, tentunya kita akan menambah film, cadangan untuk film layar lebar, demikian. Baik, terima kasih Bu Titin. Teman-teman dari iNews sudah cukup atau ada tambahan lain? Dan kami sekalian juga mempersilakan teman-teman wartawan lain untuk mengajukan pertanyaan ini. Sebutkan nama dan media. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Bu Titin dan Bapak-Bapak redaksi. Selamat untuk pencatatan perdana saham Verona Indah. Perkenalkan saya Usman dari Kontan. Mau bertanya sedikit soal selama ini segmen pendapatan dari Verona sendiri itu berasal dari mana ya, kan kita tahu ada produksi film, ada produksi sinetron, dan ada produksi series kayak gitu ya Bu. Selama ini kontribusi pendapatan paling besarnya itu dari mana kayak gitu, dan setelah IPO ini apakah ada perubahan strategi untuk mengembangkan fokusnya dari sumber pendapatan tersebut kayak gitu. Baik, terima kasih dari Kontan. Ini ada 2 pertanyaannya Ibu. Dari berbagai segmen lini pendapatan, kontribusi yang terbesar seperti apa, kemudian setelah melakukan IPO ada improve nggak nanti terkait juga dengan sisi pendapatan tersebut. Kami persilakan. Terima kasih Mas dari Kontan ya. Memang selama ini kami bergerak di sinetron yang fokus utama dan emang stripping. Jadi artis stripping itu kan tiap hari ya. Tiap hari ada tayangan dan bahkan ada 2 judul, 3 judul sempat kami lakukan. Nah itu tentunya pendapatan lebih banyak dari sinetron. Setelah melakukan IPO ini tentunya kami ada penambahan yang cukup besar, cukup signifikan untuk film dan layar lebar. Dengan demikian tentunya lebih banyak juga pendapatannya, ada tambahan banyak dari film. Mungkin ada agak lebih detail, tidak Bu, dari sisi persentase mungkin teman-teman dari Kontan maksudkan? Ya tentunya untuk saat ini setelah IPO pendapatan untuk sinetron masih mengunggulin. Tetapi kalau untuk sampai tahun depan kami percaya pasti filmnya akan lebih banyak dan pendapatan dari situ akan lebih melebihi pendapatan yang sinetron. Jadi porsinya ya pastinya mungkin 60-40. Baik, teman Kontan cukup atau ada pertanyaan tambahan? Ya, kami persilakan bagi teman-teman wartawan lainnya. Silakan sebutkan nama dan medianya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Gusti dari kompas.com. Mau tanya Bu, memerinci lagi Bu untuk tadi anggaran capex-nya belanja modal, apakah boleh dirinci jumlahnya ya Bu untuk tahun ini dan tahun depan? Itu yang pertama Bu. Terus yang kedua, tadi sempat ngintip dari laporan Verona bahwa pernah ada produksi FTV ya Bu ya.
tapi tidak dilanjutkan lagi nih. Apakah emang ini ada shifting seperti tadi Ibu bilang bahwa sekarang di sinetron lalu tahun depan mau ke film gitu Bu. Terus kalau boleh juga sebenarnya apakah memproduksi film ini akan dianggap lebih menguntungkan gitu Bu? Apakah ada prospek atau perhitungan khusus dari Verona misalnya beberapa film Indonesia udah tembus 1 juta gampang gitu Bu? Mungkin boleh dijelaskan lagi, terima kasih. Baik, terima kasih dari kompas.com. Kami persilakan Bapak Ibu. Terima kasih Mas dari kompas.com. Tadi pertanyaan satunya adalah tentang film untuk sinetron atau FTV ya, karena selama ini kita sedikit FTV, begitu kan? Memang kalau sinetron itu kan setiap hari ya, jadi memang kami lebih fokus di sinetron, karena FTV itu kita bisa ngerjain paling 1-2 judul udah selesai, karena ya memang FTV itu jarang ya, FTV stripping, kecuali ada disebut series ya, jadi 1 judul tapi episodik beda-beda, tapi ada garis benang merahnya. Nah itu bisa disebut sinetron, bisa juga disebut FTV series. Jadi tokoh utamanya tetap ada. Nah itu yang sekarang kita sedang tayang dan sedang kerjakan. Tapi kalau FTV lepas, memang dulu kami sempat ada, dan itu memang kita ikuti tren ya. Jadi saat ini memang lagi berlari ke sinetron-sinetron panjang, karena begitu sinetron kita tayangkan, disukai penonton kita, dan rata-rata sinetron kita disukai penonton kita. Kemudian begitu disukai kita nggak bisa putus, karena kan ratingnya naik, mau nggak mau nyambung terus kan. Nah itulah kelebihan sinetron, karena setiap hari ya, tentunya pendapatannya juga bisa diukur kan setiap hari ya gitu. Nah mengenai itu tadi ya, mengenai FTV, oleh sebab itu ya memang kita fokus di sinetron. Terus mengenai film ya, saat ini memang kami sedang siapin 6 judul, tetapi 3 judul yang sedang kita lakukan untuk syuting tahun ini. Kemungkinan sih 3 judul lagi di tahun depan. Nah seiring dengan perkembangan, tentunya kami melihat saat ini perkembangan film bioskop itu sangat cukup besar, karena menurut statistik di tahun 2023 itu penonton sampai 60 juta. Nah dari situ kita bisa ukur bahwa kalau kita ikut bersaing, tentunya kita dapat mengambil kuenya lebih besar, karena tentunya kami ikut kontribusi tentang film itu. Kenapa? Karena ekosistem film itu sudah terbangun. Semakin banyak pesaing kita, semakin terbangunlah ekosistem penonton. Karena begitu orang nonton film yang ini bagus, penontonnya banyak, bisa jumlah 1 sampai 5 juta juga ada, sampai 11 juta ada. Nah kita bisa ambil rata-rata, oke 3 juta, 2 juta. Tentunya itu target kami. Begitu, demikian Mas. Baik Ibu Titin, mungkin ada gambaran tidak Bu ketika berekspansi ke pembuatan film, kontribusi seperti apa yang diharapkan terhadap pendapatan mungkin kinerja ke depannya? Pendapatannya ya tentunya kinerja film akan kami tingkatkan sesuai dengan nanti kita lihat kondisi pasar, karena saya yakin kalau tahun depan pun itu penontonnya akan semakin meningkat, dan tidak bisa dibohongin kalau misalnya filmnya bagus, disukai penonton, tentunya akan meningkat pula. Dan saya percaya bahwa penonton Verona itu penonton yang setia. Meskipun penonton film dengan penonton sinetron sedikit berbeda. Tetapi kami yakin bahwa kami juga kontribusi di dunia sinetron, dunia film ini kan sudah lama ya, sudah saya sendiri sudah 20 sampai 25 tahun. Jadi ya tentunya tidak asing lagi dengan film, dengan masyarakat seperti apa, kebiasaan seperti apa. Demikian sih. Baik, terima kasih Bu Titin, waktu kita cukup terbatas. Kami buka 1 penanya lagi, silakan teman-teman wartawan, sebutkan nama dan asal medianya. Ya, tadi juga ada beberapa penanya dari teman-teman lain, kalau ada teman-teman wartawan, masih ada yang ingin ditanyakan?
Tapi saya punya satu pertanyaan nih Bu untuk menutup konferensi pers kita kali ini. Terutama terkait juga dengan persiapan perseroan ini untuk mampu bertahan ke depan, beradaptasi. Sekarang kan perkembangannya dari sisi digital Ibu. Penyesuaian apa yang dilakukan oleh perseroan dalam hal ini? Ya, tadi lupa ya, kita bicarakan tentang digital. Salah satunya pengembangan untuk Verona, untuk perkembangan berikutnya adalah digital juga. Jadi untuk digital di Indonesia, khususnya digital-digital yang sedang berkembang juga, ini sangat potensial dan bisa kami capai mulai dari tahun ini. Karena sebelumnya kami sudah mengisi 60 episode itu di salah satu digital juga di kita yang cukup terkenal. Jadi potensi-potensi ke depan terus berkembang. Jadi kami percaya bahwa digital pun itu menjadi sasaran kami. Sehingga itu menjadi penambahan pendapatan kami juga di tahun depan. Baik, terima kasih Ibu Titin atas jawabannya selaku Direktur Utama dan semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Baik rekan-rekan wartawan, karena waktu kita cukup terbatas dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara konferensi pers pasca penawaran saham perdana PT Verona Indah Picture Tbk. Saya David San Oval pamit undur diri, terima kasih dalam salam sehat semua.